Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Wina Putri dengan NPM 2508260191. Saya akan menjelaskan pada blok MOI atau Mechanism of Infection and Basic Immunology. Di sini saya akan mempresentasikan tentang acute inflammation. Acute inflammation atau inflamasi akut ini merupakan respon awal tubuh terhadap cedera atau infeksi yang bertujuan menghilangkan penyebab cedera, membersihkan jaringan yang rusak, dan memulai proses penyembuhan. Respon ini berlangsung cepat, umumnya hanya beberapa menit hingga beberapa hari. Yang pertama itu ada definisinya itu. Inflamasi akut ini merupakan respon protektif tubuh terhadap cedera jaringan. Cedera tersebut dapat disebabkan oleh infeksi, trauma, maupun paparan zat berbahaya. Pada inflamasi akut, terjadi perubahan vaskular yang menyebabkan cairan dan protein plasma keluar dari pembuluh darah menuju jaringan. Selain itu, terjadi migrasi leukosit, terutama neutrofil, ke lokasi cedera sehingga proses eliminasi agar penyebab dapat berlangsung. Yang penting itu dia dapat respon cepat dan bersifat protektif, durasinya singkat, dan didominasi neutrofil. Berikut itu ada gambar morfologisnya. Secara morfologi, inflamasi akut dapat diamati secara makroskopis maupun mikroskopis. Pada makroskopis ini, jaringan tampak merah, hangat, bengkak, dan nyeri akibat peningkatan aliran darah serta keluarnya cairan ke jaringan. Pada mikroskopis, tampak infiltrasi neutrofil, edema jaringan, dan eksudat yang kaya protein plasma. Karena penyebab inflamasi biasanya dapat segera diatasin. Inflamasi akut ini umumnya bersifat self-limited, yaitu akan berhenti setelah penyebab cedera dihilangkan. Yang selanjutnya ada sebab atau etiologi. Inflamasi akut dapat dipicu oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama ada infeksi, itu seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nekrosis, yang selanjutnya ada nekrosis jaringan, misalnya akibat trauma, luka bakar, radiasi, atau bahan kimia. Selanjutnya ada benda asing, seperti serpen kaca, benang operasi, atau kristal urat. Selanjutnya itu ada reaksi imun, misalnya reaksi hipersensitivitas atau penyakit autoimun. Semua faktor tersebut akan mengaktifkan sistem imun sehingga memicu pelepasan mediator inflamasi. Selanjutnya ada mekanisme atau vascular change. Perubahan vaskular merupakan ciri utama inflamasi akut. Tahap pertama adalah vasodilatasi. Arteriola mengalami pelebaran akibat pengaruh mediator seperti histamin dan nitrik oksid, sehingga aliran darah meningkat. Hal ini menyebabkan daerah yang mengalami inflamasi tampak merah dan terasa hangat. Tahap kedua ini adalah peningkatan permeabilitas vaskular. Celah antar sel endotel melebar sehingga cairan dan protein plasma keluar menuju jaringan. Cairan yang keluar disebut eksudat dan menyebabkan pembekakan atau edema. Tahap ketiga adalah stasis. Karena banyak cairan keluar dari pembuluh darah menjadi lebih kental dan adanya melambat. Tahap keempat adalah emigrasi leukosit. Neutrofil menempel pada endotel pembuluh darah atau marginasi, kemudian keluar melalui proses diapedesis dan bergerak menuju lokasi cedera melalui kemoktasis. Yang selanjutnya ada tanda klinis. Inflamasi akut memiliki 5 tanda klinis. Tanda klasik yang dikenal sebagai cardinal shake. Yang pertama ada rubor atau kemerahan akibat vasodilatasi. Yang kedua ada kalor atau rasa panas akibat meningkatnya aliran darah. Yang selanjutnya ada tumor atau pembengkakan akibat keluarnya cairan ke jaringan. Yang selanjutnya ada dolor atau nyeri akibat mediator inflamasi seperti bradikinin dan prostaglandin yang merangsang ujung saraf. Yang terakhir ada functio laesa, yaitu gangguan fungsi jaringan akibat nyeri dan pembengkakan. Kelima tanda ini merupakan manifestasi khas inflamasi akut. Selanjutnya ada akibat atau konsekuensi.
Inflamasi akut dapat berakhir dengan beberapa kemungkinan. Pertama ada resolusi, yaitu penyembuhan sempurna apabila kerusakan jaringan ringan. Yang kedua ada fibrosis atau pembentukan jaringan parut apabila kerusakan jaringan cukup luas. Ketiga terbentuk abses bila terjadi akumulasi neutrofil dan pus. Yang keempat inflamasi dapat berkembang menjadi inflamasi kronis apabila penyebab cedera tidak berhasil dihilangkan. Poin pentingnya, inflamasi akut merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang sangat penting. Respon ini membantu menghilangkan mikroorganisme, membersihkan jaringan nekrotik, serta memulai proses penyembuhan. Namun apabila respon inflamasi berlebihan atau berlangsung terlalu lama, inflamasi justru dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Sekian presentasi yang bisa saya dapatkan. Beberapa di bawah ini referensi yang saya dapatkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.